Halo guys, jumpa lagi bersama gua di Podiwala TV. Kali ini gua bakal bikin video tentang tutorial cara duduk. Oke. Jadi kita nih ngapain ya? Pegang sapu Pegang sapu ya. Jadi sapu ini iya saya ada apa sih? review. Saya pernah lihat di YouTube ya. Jadi kalau kamu mau pandai bicara tuh, kamu jelasin tentang benda-benda yang ada di sekitar kamu yang mudah. Apa itu sapu? Kamu jelasin selama 30 detik tanpa berhenti. Sapu 30 detik 30 detik sama, tapi tidak berhenti, tidak tersendak-sendak. Sapu adalah gini alat dari apa gitu. Ayo. Ngomong. yo. Kamera gitu. Halo guys, apa kabar kalian semua? Punya baik-baik aja kan? Oke. Ya. Oke. Di malam yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan sesuatu yang saya pegang di tansi ini. Saya tanya, apa itu sapu? Oke. Anda bertanya kepada saya apa itu sapu. Coba kalian lihat dengan baik-baik. Di sini ada pegangan seperti tongkat kayu dan bukan kayu, ini Sapu adalah alat dan untuk bentar Gina juga mendeskripsikan. ngerti dulu. Kan jelasin juga sama mendeskripsikan ya. Pokoknya saya to the point, inti sapu 30 detik. Inti sapu itu. Inti sapu itu bukan kerangka gitu. Iya, inti kegunaannya apa dari apa, jadi buat masyarakat lebih apa Pas gitu. dong anjing, saya mau jelasin kerangkanya tahu. Apa itu sapu? Oke, sapu. Sapu adalah alat yang digunakan untuk bersih-bersih rumah. Bisa untuk menyapu, bisa untuk nyapu lagi, gitu kan. Kalian bisa beli sapu. Bener kan, Jing? Kalian bisa beli sapu di mana saja, di minimarket ada mungkin sih, tapi kebanyakan di pasar. Ini kalian beli di pasar guys, soalnya karena pasar harganya lebih murah dan terjangkau pastinya. Dan apakah Anda tertarik dengan sapu ini? Kalau bisa tertarik, Anda bisa beli ini, bisa aja. Ya, ganti sekarang. Apa itu kipas? Kipas. Ini capek gue coba. Kipas. Udah tadi pegang langsung ngomong kipas adalah. Oke, kipas adalah alat bantu seorang untuk mendinginkan badannya ketika panas. Ketika pulang kerja tentunya Anda bersegera. Jadi Anda bisa menggunakan kipas untuk meredakan hawa panas yang ada pada diri Anda. Kipas bisa juga dibuat untuk sate gitu kan, maksudnya. Bukan dibuat sih, apa ya? Untuk sate. Apa ya? Dibuat sate gitu kan. Itu bukan kipas, goblok. Iya kan, pakai kipas bisa, Cok. Kipas angin. Sate Asnawi pakai kipas angin, Cok. Oh iya tak. Bukan Untuk sate, untuk apa sih? membuat sate. Masa membuat sate sih? Iya, apa? Hah? Apa terus? Masa buat sate? Bisa apa? Untuk iya emang buat sate. Iya. Emang ada kata lain, bukan buat sate lah. Alat bantu gitu. Iya, alat bantu mengipas sate gitu. Iya, Ini buat sate. namanya udah jelas kipas kan. Ya jelas buat kipas kan. Udah berapa menit tuh? Kalau di YouTube tuh kamu pertama latihan 30 detik, kalau kamu udah 1 menit tuh udah termasuk hebat kamu. Nih. Apa itu baju? Apa itu remote? Remote adalah kan adalah terus ya. Itu memang gitu ya. Yo, ulang, apa itu remote? Remote adalah suatu alat yang diciptakan untuk memudahkan seorang untuk mengganti channel. Anjay. Salah satunya itu Gue pakai anjay sih. Ternyata kamu beneran lagi di apa sih, interview gitu. Setelah ditanya, jadi latihannya gitu. Gua ketika merasa keren tuh pasti ngomong anjay, Cok. Masa gak pakai anjay tadi interview, gak teger lah. Gua ketika merasa keren tuh pasti ngomong anjay, Cok. Ulang, apa itu remote? Bawaan. Apa itu remote? Remote adalah alat bantu yang mempermudah seorang untuk mengganti channel. Mengganti channel. Dengan remote Anda cuma gue bingung aja ngomongnya. Padahal inti kan gampang kan Iya. gitu, tapi apalagi kamu di depan orang nih, baru latihannya di depan kamera. Enggak sih, bukan grogi po, tapi nge-lag gitu. Ih, kamu Gak bisa ngomong cepet gitu. Kalau kamu lancar yang alat benda ini, kamu bakal lancar, tiba-tiba guru ngasih tahu apa. Iya. Apa kamu gunain sekolah di sini, kamu bakal otak kamu tuh bakal jalan sendiri. Iya, tanpa harus diapalin. Berarti siapa si John itu siapa namanya? John IQ 7 tuh. Iya itu. Oh gila ya.
itu sampai puluhan menit kan. Hmm. Cepet nih. Tapi juga dia juga nggak ini po, ada ini Iya, po, ada ada skripnya juga. Apa itu remote? Remote adalah alat bantu manusia. Remote sangat familiar digunakan di Indonesia. Jadi remote tuh gunanya untuk mengganti di Inggris TV. banyak, di Inggris banyak. Di Inggris banyak tak? Iya. Oh ya di dunia harusnya gue belum. Oke, ya harusnya itu. Ulang. Hari ini kita akan Diciptakan oleh siapa gitu, poin-poinnya lah. diciptakan oleh Sarjono Alexander misalnya. Nah, iya bang. Saya karangan tuh ini asli beneran ya. Iya. Apa itu remote? Remote Kan lagi. apa itu remote? Remote. Gue amat ini. Coba Gue udah nemu. Try satu kali cepat. Ntar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan selama 1 menit tanpa berhenti tentang remote. Oke. Apa itu remote? Karena remote katanya diciptakan dari negeri Cina. Remote tuh sangat banyak digunakan di dunia ini. Digunakan di seluruh negara. Gunanya remote tuh untuk mengganti pakaian. Gak jago sih emang ngomong gitu. Ya. Oh ya, selamat malam dan selamat menyaksikan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang remote, asal-usul remote dan gunanya apa. Dari detik berapa itu? 42 lah. Ya. Remote adalah alat bantu yang digunakan untuk mengganti channel dan sangat familiar di seluruh dunia. Remote ditemukan pada, contohnya dulu ya, remote ditemukan pada abad ke-17 oleh Son Wilder. Ketika itu dia sedang bermain-main dengan salah satu anaknya, tapi dia kebingungan gitu kan, dia mau ganti channel tapi jauh, jadi dia memutar otaknya itu untuk menciptakan suatu alat bantu yang mempermudah dirinya untuk mengganti channel tersebut gitu kan. Nah gitu. Jadi dia berpikir dan sampai akhirnya dia menemukan sistem yang ada dalam remote ini, sehingga dia ciptakanlah alat bantu yang dinamakan dengan remote, sehingga terciptalah ini benda ini nih. Oke. Sejak dahulu remote sangat dikenal dan sangat berguna, tapi sejak adanya handphone lah gitu, ada aplikasi yang namanya remote dan anti rusak. Sedangkan remote yang seperti ini, Bang, kan kalau HP-nya kebanting tuh gimana, Bang? apa? Kalau HP-nya kebanting tuh gimana? Kalau HP-nya kebanting kan bisa diservis lah gitu kan. Kalau ini diservis sayang duitnya, soalnya mahal juga kan servis ini, mendingan beli remote baru kan udah servis kan. Nah, jadi mendingan HP gitu kan, masih worth it ya itu. Terus udah sih kayaknya. Berapa menit juga? Tuh kan, lebih cok. Bentar penuh tah? Iya. Kalau babar aman kok. Udah lebih ngawat. Enggak, maksudnya kan saya penyimpan penuh udah lebih deh. Udah lebih ya. Iya kan, wih. Hari ini kita bakal debat tentang remote si tahu siapa? Oke. Halo, kita tahu goblok. Oke. Sapu sama remote itu diciptakan mana dulu? Menurut Anda jelaskan. Kalau menurut saya Dan mengapa? lebih diciptakan tuh ke sapu. Karena zaman dulu tuh belum ada namanya teknologi seperti di televisi. Sedangkan sapu tuh sangat dipentingkan sekali oleh rakyat zaman dulu untuk membersihkan. Bentar, saya ada pertanyaan. Anda sebut remote itu sebagai Padahal saya kayak orang di itu apa ya namanya? Anda menyebut Gini aja ceritanya, kamu sama saya tuh mau nawarin produk, saya debat sama kamu, saya mau nawarin produk sapu, jadi saya tentang sapu semua, tentang seluk beluk sapu, jadi kalau tentang seluk beluk ribet amat remote. untungnya jadi saya kasih pertanyaan ke kamu apa gitu. Remote tuh kayak terbatas di deskripsikan cok. Maunya apa headset Lap. Anjing kotor. Boleh. Menurut Anda berguna sepatu apa sapu apa? Misalnya kamu lap. Mengapa orang menggunakan lap sedangkan yang pembuat itu bikin sangat susah, ribet, belum lagi penjualnya memasarkan ribet. Kenapa ketika sudah ada di tangan Anda malah diinjak-injak, malah dijadikan lap? Mengapa gitu ya? Karena pada dasarnya lap adalah
alat yang digunakan apa ya, sebuah teknologi sederhana yang digunakan untuk membersihkan kaki kita ketika kita berada di luar tidak menggunakan alas kaki. Sehingga lap ini sangat berguna ketika kita masuk rumah dan kaki kita posisinya lagi kotor, kan bisa dibersihkan walaupun ya nggak bersih-bersih amat gitu kan. Dan mengapa Anda menggunakan sapu ini sedangkan Anda tidak mengepel? Mengapa Anda menggunakan sapu ini? Iya, Sedangkan Anda tidak mengepel. Oh, apaan? Mengapa Anda tidak menggunakan sapu ini? Apa tuh? Kenapa Anda cuma menggunakan sapu tapi tidak mengepel? Jadi pada dasarnya manusia zaman dulu tuh tidak menggunakan pelan karena zaman dulu tidak ada yang namanya tuh super pel. Jadi zaman itu sapu tuh bisa jadi menggunakan serbuk kelapa dikaitkan dengan kayu dan bambu. Jadi itu lebih apa ya? Lebih mudah, Elegan, lebih mudah di tangan dan lebih terakomodasi gitu sampah-sampah yang ada. Terakomodasi apa sih? Sampai lupa nih terakomodasi apa dia. Iya, itu pertama saya. Jadi kalau pel tuh contohnya tuh zaman dulu kan tidak menggunakan keramik ya, menggunakannya tuh kayak semen saja atau alasnya langsung pasir, terpal. Nah, jadi Terus kalau pasir disapu itu apakah pasirnya akan hilang gitu? itu Anda salah pemikiran. Maksud saya pasir itu seperti misalnya tuh pasir yang sudah menempel. Oh, Ya, menempel. Tahu Anda pasti berpikir seperti itu juga kan? Ya, betul. Kalau memberikan pertanyaan Anda ya. oke. Kenapa? Ya. Iya. Kenapa? Kamu lap ya? Iya. Ini tentang baju judi lap apa lap asli? Nah, tentang lap asli lah. Oh, kamu Oke, juga oke. mau banyak nanti sih pertanyaan. Iya. Ya, tentang lap asli. Hmm. Mengapa ya kan? Lap Hmm. lap itu ada ditaruh di depan rumah. Hmm. Kenapa? Nah, lebih mudah tuh. Karena pada dasarnya manusia. Karena pada dasarnya Kenapa lap ada di ditaruhnya di tempatnya di depan rumah, sedangkan tidak ditaruh di dalam atau di tengah-tengah keramik. Gitu. Jadi mudahnya tuh gini. Gimana anjing? Oke, pada dasar gini. Ketika Anda sekalian ketika kalian keluar rumah, simpelnya ketika kalian keluar rumah dan tidak memakai alas kaki, yang pertama kali Anda injak itu kan pasti halaman luar rumah atau halaman depannya gitu kan. Jadi ketika Anda masuk itu Anda menginjak lap itu, jadi kaki Anda jadi bersih lah ketika mau menginjak halaman-halaman dalam rumah kalian yang mungkin tadinya notabene itu rumah kalian tuh bersih. Ketika kalian menaruh lap ini di tengah apa ya, di tengah inilah namanya apa sih, ruangan tamu nih, sedang di depan sana, jadi tanah itu kebawa masuk dari sana ke sini gitu. Gitu. Terus apa gunanya sapu kalau emang ada keset di depan rumah? Gue sapu namanya. Karena tuh kan kotoran itu kan bisa jadi debu gitu. Debu kan nggak jalan pak hanya. Debu kan bisa jadi terbang itu kan bawah gitu. Kalau Jadi- seandainya di dalam ruangan, kamar apa gitu, terus apa gunanya sapu Kan- kalau ada lap depan rumah? Debu itu kan sifatnya apa ya, mudah terombang-ambing, bisa terbawa angin, udara gitu. Belum lagi kayak misalnya kayak runtuhan kayak sawang-sawang lah gitu kan. Nah jadi sapu itu sangat berguna. Oh, terima kasih sekali, berarti saya menang, Bu. Kalau Anda memuji sapu. Bu, anjay. Itu. Kan awalnya nggak dia. Aduh, bisa apa kan tadi sebagai sales ya, kamu nawarin sapu, kamu memuji sapu berarti otomatis dapat 2 poin. Saya soalnya saya enggak muji. sales anjing. Soalnya saya enggak ngemuji elap, Bu. Kan tadi ngomongnya gitu kan. Bukan sales anjing. Contohnya kan kita nih menawarkan brand-brand kita. Oh, ganti brand.